Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Nurdianto, NPM PS 210218185. Di sini saya sebagai mahasiswa Yasika Majalengka. Kebetulan saya ditugaskan yaitu dari ibu dosen pengampu yaitu Ibu Herawati MPD, dan sebagai tugasnya yaitu sebagai kajian drama Indonesia. Di sini saya akan sedikit banyaknya menjelaskan materi tentang drama. Apa sih itu drama? Drama di sini yaitu sebuah jenis karya sastra yang menceritakan sebuah kisah, watak, tingkah laku manusia lewat peran serta dialog yang ditunjukkan di atas panggung pada umumnya. Ciri-ciri drama seperti apa sih? Satu, bisa semua kisah dalam cerita drama digambarkan dalam bentuk dialog, baik dialog antara tokoh ataupun dialog tokoh dengan dirinya sendiri seperti monolog. Drama wajib mempunyai tokoh atau karakter. Bisa dalam drama wajib juga ada konflik atau keterangan yang menjadi inti dari cerita drama. Durasi juga, waktu pementasan drama bisa berlangsung selama 3 jam. Pementasan drama umumnya dilakukan di atas panggung. Terus juga pertunjukan drama selalu dilakukan di hadapan penonton. Nah, di mana drama itu dibuat sebagai sarana hiburan. Berikutnya itu struktur drama. Struktur drama di situ ada babak atau episode, terus adegan, dialog percakapan, prolog, epilog. Di sini juga ada unsur-unsur drama. Unsur drama itu dibagi dengan dua, yaitu unsur secara intrinsik dan kedua ekstrinsik. Apa sih intrinsik? Intrinsik itu mencakup tentang dalamnya drama seperti tema, alur, tokoh, watak, latar, dan amanat. Apa sih yang kalau termasuk unsur ekstrinsik? Unsur ekstrinsik ini yaitu termasuk meliputi dengan latar belakang pengarang, terus nilai agama kepercayaan, situasi sosial budaya, kondisi politik negara hingga psikolog pengarang. Nah, di sini juga ada jenis-jenis drama yang seperti berdasarkan penyajian lakon itu tragedi, opera, komedi, tragedi, melodrama, tablo, farse. Berdasarkan sarana itu seperti drama panggung, drama televisi, drama radio, drama film, drama wayang, dan drama boneka. Berdasarkan keberadaan naskah, ada drama tradisional, ada drama modern. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang apa sih salah satu contoh dramanya yang biasa di tempat umum. Di sini saya akan sedikit contohkan yang tadi paparkan tentang unsur intrinsik seperti apa, unsur ekstrinsik seperti apa, alurnya seperti apa. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit contoh tentang drama yang dipaparkan waktu itu sama yang dikaryakan yaitu sama Putu Wijaya yang berjudul Lautan Bernyanyi. Nah, di sini temanya yaitu Lautan Bernyanyi. Untuk tema berdasarkan dari karya Putu Wijaya, bahwa tema yang diangkat keyakinan, permasalahannya yang seringkali mengubah pendirian dan kegetiran di hati menjadi sorotan utama naskah ini. Oke, untuk itu pasti adanya dialog. Nah, jadi dijelaskan sekali bahwa dialog di naskah drama memang tidak terlepas dari sebuah dialog, setting alur dan tokoh. Dialog dalam naskah drama sendiri yaitu proses komunikasi dua tokoh atau lebih yang terjadi dalam panggung dalam dialog, maka harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah semantis dan pragmatis. Nah, di sini ragam tutur dialog yang terjadi dalam naskah drama Lautan Bernyanyi karya Putu Wijaya seperti tersebut di bawah. Nah, di sini kapten. Panika tak ada di sini Ruby. Kata Comol, iya tak ada di sini, baru saja tadi pergi. Kata kapten, kau terlalu banyak melek, Mol. Teruskanlah tidurmu di sini kau Ruby. Biarkan dulu dia menyelesaikan tidurnya. Jangan terlalu banyak bicara. Panika tidak ada di sini sejak beberapa hari ini, Comol. Ajaib kapten, kata kapten. Tidak, tidurlah dulu. Telur mata sapi. Nah, adenan menggerutu, Comol duduk di atas tali itu lagi. Ruby, bagaimana gitarmu? Dalam dialog di atas cenderung lebih bebas namun sedikit efektif kalimat-kalimatnya. Ragam bahasa juga digunakan komunikatif terhadap lingkungan sekitar tanpa isi penjelasan dan langsung tertuju pada inti permasalahan. Begitu juga pada dialog.
Di bawah ini pengulangan kata sedemikian rupa akan mempertegas untuk menguatkan ekspresi dan gagasan tokoh dalam pentas. Kata Ruby, kalau dia hendak bersembunyi di sini, jangan diizinkan Kapten. Kata Adenan, benar, lebih baik itu mengembalikan pada orang tuanya. Gadis itu sedang sakit. Sekarang suara itu lebih jelas lagi memerintah suara. Ampun, ampun bu, aduh ampun bu, jangan sakiti saya. Adenan, nah jelas sekali. Nah, dialog yang terjadi seperti di bawah ini cukup pendek karena dialog tersebut menguatkan tokoh-tokoh untuk menuju ke titik puncak konflik. Maka kata Ruby, Kapten, gadis itu kena cacar. Kata Kapten terkejut. Adenan, iya kenapa Kapten membiarkan Panika membawa kemari? Abu yang bilang pada saya ketika perempuan itu dilarikan dia tidak apa-apa. Tapi sehari kemudian dia kena cacar. Kata Comol, cacar, waduh Kapten, lihat malah petaka itu mulai datang. Kata Adenan, awas Kapten, wabah itu cepat sekali menularnya. Kata Comol, oh wabah itu sekarang ada di sini. Nah, latar atau setting, latar ada segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang dan suasana terjadinya peristiwa dalam suatu karya yang membangun cerita. Nah, di sini dalam naskah drama Lautan Bernyanyi karya Putu Wijaya, latar adalah meliputi latar tempat seperti tempatnya yang tadi di dalam naskah, yaitu memiliki latar di atas gelanda kapal harimau laut di tepi pantai Sanur di sebelah timur Denpasar, Bali. Nah, sekarang saya mendengar dengan kata Kapten, tidak ada bersiul tapi aneh sekali. Pantai ini semakin lama semakin menakutkan. Nah, untuk latar waktu di sini juga waktunya dalam naskah latar waktu terjadi pada tanggal 2 Desember 1980 menjelang pagi sore menjelang malam di pagi hari. Nah, pada sebuah malam yang suram terdengar suara ombak serta desau angin yang misterius. Kita harus menuntut kerugian, benar kata Kapten tadi. Tong itu bocor di pantat kirinya. Saya sudah mencoba menambalnya tapi terlambat. Terpaksa besok pagi saya harus turun ke darat sebab tak cukup air. Menyesal sekali telah membeli orang itu rongsokan itu. Pagi telah datang setelah malam yang hujan lebat. Sore menjelang malam dalam keadaan yang suram. Nah, latar suasana di sini yaitu mendukung kejadian cerita naskah, yaitu karya Putu Wijaya yang bernaskah Lautan Bernyanyi terjadi dalam suasana tegang, gelisah, panik, takut, marah, dan riang terjadi dalam adegan di bawah ini. Kata Kapten, dia mengecam kita, dia hendak membunuh kita. Tidak, Kapten Leo membidikkan senapannya ke arah laut. Comol berteriak, jangan menembak Kapten, jangan menembak. Siapa tahu ada nelayan di dekat sini. Comol melompat turun mendekati Kapten Leo. Nanti kita dituduh membunuh orang Kapten, kata Kapten geram. Aneh, dia menghilang. Setiap bedil-bedil ini kacungkan dia pasti lenyap. Kemudian pada adegan berikut, Kapten, diam setan. Comol, maafkan Kapten. Kata Kapten, kau pikir aku gila seperti kau? Suasana tegang dan marah terjadi pada konflik cerita. Dituliskan pada adegan di bawah ini. Kata Kapten berteriak, diam, Comol. Ingatlah ramalan-ramalan itu Kapten. Kata Kapten, ramalan setan, ini semua cuma kebetulan, kata Comol. Tapi semua penduduk pantai sangat mempercayai Kapten. Sedangkan suasana senang dan kelegaan mereka timbul ketika kapal harimau laut mulai bergerak dan dapat melaut lagi. Ruby, ya Tuhan, kapal ini bergerak, kata Adenan. Pegang kemudi, Rub. Adenan berorak kegirangan. Kapten Leo memegang lengan yang luka. Ia mengangkat badan Comol dan mendoakan kepala yang kaku itu ke tengah laut, Kapten. Nah, di tokoh di sini, tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berlaluan di dalam berbagai peristiwa cerita. Di sini yaitu dalam naskah Lautan Bernyanyi berjumlah 8 tokoh. Antara lain Kapten Leo, Comol, Ruby, Adenan, Dayu Sanur, Panieka, dan Dukun. Tokoh yang menjadi tokoh protagonisnya adalah Kapten Leo. Nah, terus untuk Kapten Leo berperan menjadi tokoh utamanya dalam cerita tersebut. Sedangkan tokoh antagonisnya adalah Sayu Danur yang dijadikan sebagai penentang tokoh utama. Sedangkan tokoh wirawan dan wirawitanya ialah Panieka dan Dukun. Tokoh bawahan dalam naskah drama ini adalah Comol. Perannya sangat ditentukan untuk membantu pemerannya tokoh utama. Nah, dalam penokohan adalah penyajian watak tokoh dan penciptaan cita tokoh.
Dalam penokohan dalam naskah drama penentukan penceritaan tokoh di watak-watak tokoh akan membentuk karakter dalam naskah drama Lautan Bernyanyi ini yang dikaryakan sama Putu Wijaya dan memiliki karakter tersebut. Karya Kapten berperan sebagai tokoh utama dalam naskah Lautan Bernyanyi yang ini kayak memiliki sifat tegas. Terus lagi untuk Kapten, contoh salah satunya itu Kapten, suatu saat aku pasti menembaknya. Kata Comol, apa yang Kapten tembak? Kapten, kau lihat sendiri nanti. Tidak, aku ingin mendengar suaraku sendiri. Apakah aku masih menganiaya? Kejadian-kejadian ini telah memecahkanku jadi dua. Sekarang aku sering merasakan yang kedua diriku tak kau kenal. Kapten, kata Kapten, kau tolol. Kesetiaan buta itulah yang kadang-kadang membuatku muak. Nah, kata Comol, dia berperan sebagai juru masak kapal. Peranan Comol dalam setiap adegan membantu peran Kapten Leo untuk menjelaskan isi dari cerita ini. Comol digambarkan dengan tubuhnya yang bongkok. Sifatnya terlalu percaya terhadap cerita-cerita orang banyak. Comol berkarakter cerewet dan latah. Seringkali dia dikatakan bodoh dan tolol, namun dirinya tetap saja tidak merasa seperti itu. Ia memakai juga beberapa cincin tulang dan kalung kerang kecil-kecil yang bisa dijual untuk anak-anak. Juru masak itu memperhatikan kaptennya. Comol, apa yang Kapten lihat? Nah, sekarang saya mendengar dengan kapal tidak. Tapi ada yang bersiul tadi, aneh sekali. Pantai ini semakin lama semakin menakutkan. Nah, wah Kapten, dengar Dayu Badung dan Dayu Sanur, anak laki itu bahaya sekali Kapten. Jangan kita pelihara orang itu di sini. Ibunya tukang leak yang ditakuti dan kampung nelayan seluruh pantai Sanur ini. Ajaib Kapten. Jangan biarkan ia naik kapal Kapten. Kapten Dayu Surun akan membunuh kita. Nah, di sini beberapa adegan dan watak-watak tokoh diceritakan di dalam tema, yaitu di Putu Wijaya di dalam dramanya Lautan Bernyanyi. Di sini sangat banyak sekali. Termasuk ada juga korbannya seperti Ruby. Nah, untuk tokoh-tokoh di sini ada plotnya, alur dalam rangkai peristiwa yang satu sama lain dihubungkan dengan hukum sebab akibat. Alur merupakan salah satu aspek penting dalam drama karena alur merupakan pembentuk kerangka cerita. Adapun alur plot yang dapat naskah drama Lautan Bernyanyi karya Putu Wijaya diuraikan sebagai berikut. Perkenalan pada umumnya berisi informasi yang berkaitan dengan berbagai hal yang akan dikisahkan pada tahapan berikut. Fungsi pokok tahapan awal yang memberikan informasi dan penjelasan seperti yang berkaitan dengan pelataran dan penokohan. Dan pada di sini juga ada sebagai pemaparan masalah. Pada tahap pemaparan masalah atau tahap menuju adanya konflik ini bermula ketika Paneka kembali ke gelanda kapal dan membawa seorang wanita yang ternyata anak dari Dayu Sanur. Comol kemudian panik, namun Kapten Leo tetap mengizinkan wanita tersebut bersembunyi. Disinilah letak awal dari pemunculan konflik. Suara Kapten, suara apa itu? Saya Paneka Kapten. Kapten mengagumkan. Paneka memabuk atau cucut yang lain sama saja bagiku, tak berharga untuk didengar. Kapten menggumam. Semakin aku benci, semakin aku dengar. Suara di pantai sedang ada wabah. Kapten, banyak orang yang mati, mereka marah. Pak, kita hati-hatilah Kapten. Kata suara, saya melarikan seorang perempuan Kapten, tolonglah saya. Nah, di sini juga diceritakan bahwa percakapan permasalahannya yaitu antara dari Dayu Sanur. Untuk klimaksnya, tahapan ini mencakup pokok klimaks dari cerita Lautan Bernyanyi, di mana Dayu Badung yang sedang mengidap penyakit cacar dan sedang dicari oleh banyak orang ternyata bersembunyi di geledek kapal. Awak kapal lain seperti Adenan dan Ruby serta Comail sangat mengkhawatirkan hal tersebut. Terjadilah perdebatan dan pertikaian antara mereka dengan Kapten Leo. Klimaksnya seperti apa? Oh, dia mengganggu lagi. Kapten, dia mulai mempermainkan kita. Jangan Dayu Sanur, jangan ganggu kami lagi lemah. Pergilah, jangan ganggu kami Dayu Sanur. Kapten Leo tertawa lagi. Oh, jangan-jangan. Comol berlutut menutupi telinganya. Kapten Leo terus tertawa. Tiba-tiba Comol bangkit, menyamar lentera berlari, menggelinding geladak sambil berteriak menyuruh pergi Dayu Sanur. Nah, di sini ada anti klimaksnya, pemecahan masalah.
timbul setelah kedatangan Dayu Sanur di dalam geladak kapal. Paniekanya membawa dukun untuk menyembuhkan Dayu. Badung ternyata kakak dari Dayu Sanur. Kehadiran dukun itu membawa Dayu Sanur pergi dari geladak kapal. Entahlah, kapten saya tak berani terang-terangan. Terlihat saya hanya sempat membawa perbekalan dan dukun ini. Benar kapten, demi keselamatan anak gadis itu, kalau memang ia kena cacar sebaiknya dibawa ke darat. Jangan Tuan Kapten, ini bagian saya. Dia adalah musuh saya. Sayalah yang menyelesaikannya. Ia menyingkirkan Kapten, kemudian dekati Dayu Sanur. Nah, di sini juga ada penyelesaian masalah. Pada tahap penyelesaian masalah ini terjadi ketika perdebatan antara Ruby dan Kapten Leo. Adena berusaha untuk melerai dan mendamaikan suasana. Setelah itu Kapten Leo mulai tunduk dan merendahkan dirinya di hadapan mereka berdua. Tidak lama dari saat-saat tersebut, kapal harimau laut bergerak. Nah, apa sih merupakan bagian dari akhir cerita? Telah disebutkan di atas bahwa kapal bergerak dan keadaan yang semula tegang kembali normal. Amanat yang dikutip dalam naskah drama Lautan Bernyanyi ini karya Putu Wijaya, yaitu dapat diambil amanat bahwasanya kita manusia harus mempunyai keyakinan yang teguh untuk menentukan sesuatu. Dengan begitu, semua yang dilakukan akan menjadi jelas dan tertera tanpa ada kebingungan dan kebimbangan. Seperti yang digambarkan pada tokoh Kapten Leo, kebingungan yang menghambat jalan pikiran dan ketegangan hatinya, sehingga banyak kesalahan-kesalahan yang ia lakukan dan masalah yang ia alami. Baik, begitu saja yang saya sedikit banyak ceritakan tentang yaitu karya Putu Wijaya dengan berjudul atau dengan bertemakan Lautan Bernyanyi. Mungkin akan lebih paham lagi bisa langsung dibaca buku karya Putu Wijaya. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.